Halo Sobat Neo, apa kabar? Kita jumpa lagi bersama saya Ki Anom di Neo Channel. Kita masih akan melanjutkan seri mengenai REST API. Pada video di materi sebelumnya, kita telah menginstal C4 yang nanti akan kita gunakan untuk membuat REST API. Nah, seperti yang telah saya sampaikan pada materi di video sebelumnya, harapannya teman-teman sudah mencoba mereview kembali mengenai konsep dasar API itu seperti apa dan bagaimana cara kerja API. Karena kita nanti akan menggunakan C4, harapannya juga teman-teman sudah mereview kembali konsep dasar-dasar mengenai CI4. Nah, pada materi di video sesi kali ini, kita nanti akan langsung mencoba membuat API menggunakan C4, di mana nanti kita akan membuat sebuah endpoint untuk menampilkan suatu list data. Silakan teman-teman buka kembali project C4 API-nya. Nah, kita akan coba langsung membuat sebuah fungsi untuk menampilkan list data. Nah, kemarin kita sudah membuat suatu database. Di sini kita memiliki database yaitu C4 API, di mana di sini kita memiliki suatu tabel yang namanya adalah produk. Nah, di sini tabel produknya terdiri dari ID, nama produk, dan juga harga. Nah, data produk ini yang nanti akan kita tampilkan. Kita kembali lagi ke VS Code. Langkah pertama, kita buat controllernya terlebih dahulu. Kemarin kan kita sudah melakukan koneksi database ya. Di file.env ini kita sudah melakukan konfigurasi ke database-nya. Nah, sekarang kita tinggal melakukan manipulasi dan modifikasi hanya pada controller dan juga model. Jadi nanti ketika kita membuat API, kita hanya bermain di controller, model, dan mungkin satu lagi yaitu nanti di sini ya, di bagian routes-nya. Nah, sekarang kita buat controllernya. Teman-teman bisa klik kanan pada folder controller ini, pilih new file, atau saya biasanya menggunakan command prompt. Silakan teman-teman tekan terminal, lalu pilih new terminal, atau teman-teman bisa tekan control backtick pada keyboard teman-teman. Nah, setelah muncul seperti ini, silakan teman-teman ketikkan php spark make -2 controller. Lalu nama controllernya apa? Yaitu products. Seperti ini. Silakan teman-teman enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, file created. Jika teman-teman lihat di folder controller, di sini sudah ada controller namanya products. Oke, selain membuat controller, kita juga buat model. Kita gunakan script yang tadi. Hanya saja di sini untuk controllernya kita ganti dengan model. Lalu nama modelnya adalah product model. Nah, seperti ini. Enter saja. Oke, bisa teman-teman lihat di sini file created. Berarti untuk model ini sudah berhasil dibuat. Silakan teman-teman cek di bagian model. Di sini sudah ada product model. Nah, untuk produk model ini, silakan teman-teman buka. Kemudian teman-teman lakukan penyesuaian. Untuk nama tabelnya, kita sesuaikan dengan nama tabel yang akan kita gunakan. Kita lihat di SQL Yoke, untuk nama tabelnya adalah produk, biasa tulisannya ya. Di sini kita ganti saja produk. Lalu untuk primary key-nya adalah ID. Di sini primary key adalah ID. Untuk auto increment kita hapus saja. Untuk return tab-nya, saya biasanya menggunakan objek. Jika teman-teman ingin menggunakan array, tidak masalah. Kemudian yang use soft delete, sementara kita hapus dulu. Protect field juga kita hapus. Ini allow field-nya kita biarkan seperti ini. Lalu sisanya kita hapus saja ke bawah. Nah, ini kita hapus semuanya. Jadi, kita hanya menggunakan atribut-atribut ini saja. Oke, kita simpan. Nah, sekarang untuk modelnya sudah siap.
Nah, sekarang kita tinggal membuat controllernya. Silakan teman-teman buka untuk controller products. Nah, teman-teman ke bagian fungsi yang namanya index ini. Di fungsi index ini, silakan teman-teman buat suatu variabel, misalnya namanya produk, lalu akses model produknya atau produk modelnya. Mungkin kita inisialkan dulu untuk produk modelnya di sini. Kita beri nama adalah produk gitu aja ya. Begini saja. Oke, kita inisialkan dulu untuk produk model. Kita beri nama variabel products sama dengan new. Lalu kita panggil produk model. Nah, ini ya produk model. Jangan lupa titik koma. Kemudian produk model ini jangan lupa dipanggil di bagian atas ini ya. Use app models / product model. Ini jangan sampai lupa untuk dipanggil, karena jika tidak dipanggil, nanti kita tidak bisa menggunakan produk modelnya ini. Untuk produk model sudah kita inisialkan, sekarang kita akses datanya. Kita buat suatu variabel namanya list data. List data ini nanti akan kita gunakan untuk menyimpan semua data produknya. Kita ketikkan saja produk. Produk ini sesuai dengan nama modelnya ya. Untuk model produk model ini kita inisialkan di dalam variabel produk. Lalu kita akses fungsi find all. Nah, seperti ini. Find all ini kita gunakan untuk mengakses semua data produk yang ada di dalam produk model. Nah, jika teman-teman ingat, ketika kita bermain menggunakan C4 biasa, di sini setelah kita mendapatkan datanya, kita returnkan ke dalam view. Nah, hal ini tidak berlaku jika kita ingin membuat API. Untuk API sendiri, untuk returnnya harus berupa JSON. Nah, sekarang kita buat suatu array untuk menampilkan JSON-nya. Ini untuk produk ini, list data ini nanti kita tampung ke dalam suatu array yang namanya data. Lalu di sini saya masukkan adalah produk sama dengan list data. Seperti ini. Lalu kita return. Returnnya kita gunakan yang namanya this respond. Nah, responnya apa yang ingin kita tampilkan, yaitu data. Oke, seperti ini. Oke, ini masih merah. Oh, satu lagi yang belum dipanggil di sini adalah ketika kita bermain API, kita jangan lupa menggunakan library response trait. Kita gunakan use code igniter backslash API backslash response trait ini. Oke, sudah. Kita sudah memanggil response trait ini. Lalu di bagian sini kita jangan lupa panggil use response trait. Nah, seperti ini. Hal ini dilakukan karena kita bermain menggunakan API. Nah, di sini errornya sudah tidak kelihatan ya. Ini tadi respon ini error karena kita belum memanggil response trait ini dan juga di sini. Jadi kita belum memanggil library response trait-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita ke bagian routes. Kita buat routes-nya di sini. Routes kita gunakan resource. Lalu di sini yaitu controllernya adalah products. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Oke, routes-nya sudah berhasil kita buat. Nah, kenapa resource di sini? Nanti resource di sini akan menampilkan 5 metode ya. Yaitu dari get, push, put, patch, dan delete. Nanti semua metodenya akan secara otomatis bisa kita gunakan ketika kita membuat routes yang namanya resource ini. Untuk ngeceknya kita bisa cek menggunakan, kita gunakan php spark routes. Ini untuk mengecek routes yang bisa kita gunakan apa saja. Tekan enter. Nah, di sini sudah ada routes yang bisa kita gunakan ya.
Ini untuk default routes-nya adalah home index. Nah, ini tadi kita sudah membuat routes menggunakan resource ini ya. Nah, ketika kita menggunakan resource ini, nanti kita bisa menggunakan semua metode ini, yaitu ada get untuk menampilkan index, new, edit, show, create, update, dan delete. Ini metode-metode yang bisa kita gunakan ketika kita langsung membuatnya menggunakan resource ini. Jadi ketika kita menggunakan resource ini, nanti untuk fungsi-fungsinya yang ada di dalam produk ini harus kita samakan dengan ini ya. Di sini ada index, ada new, ada edit, show, create, update, dan juga delete. Nanti untuk fungsi-fungsinya harus kita samakan seperti ini. Nah, karena kita pada materi video kali ini hanya untuk menampilkan list data, kita cukup menggunakan index. Jadi kita hanya membuat index terlebih dahulu. Oke, routes-nya sudah. Sekarang kita coba jalankan. Untuk menjalankan seperti biasa, kita gunakan PHP Spark Serve. Oke, sudah berhasil dijalankan ya teman-teman. Nah, karena ini API, untuk ngetesnya kita menggunakan API Testing Tools. Nah, di sini kita akan menggunakan yang namanya Postman. Jika teman-teman punya API Testing Tool lain, silakan teman-teman bisa menggunakan itu. Tapi untuk video ini, kita akan menggunakan yang namanya Postman. Silakan teman-teman buka Postman-nya. Oke, sekarang di sini kita bisa melakukan request ya. Nah, untuk URL-nya itu sesuai dengan yang ditampilkan di sini. Ini adalah URL-nya yaitu HTTP localhost portnya 8080. Ini kita copy saja. Kita masukkan di request ini. Lalu tadi kita gunakan routes-nya adalah product. Jika teman-teman lihat kembali, di sini untuk menampilkan list data, kita menggunakan metodenya get dan route-nya adalah products. Maka dari itu di sini kita gunakan products. Nah, seperti ini saja. Jadi, ketika kita menjalankan request link ini, C4 ini akan mengakses controller products, lalu fungsinya adalah index. Jadi nanti akan menampilkan semua data dari sini ya. Untuk lebih jelasnya kita coba send saja. Kita tekan send. Oh, ada yang error. Kita coba lihat view console. Not send. Kita cek kenapa ini teman-teman. HTTP sudah sesuai ya. HTTP products. Ya, ini harusnya sudah sesuai. Oh iya, di sini mati ya teman-teman. Kita jalankan ulang PHP Spark Serve. Oke, sudah. Tinggal kita send ulang. Nah, sudah berhasil ya. Datanya sudah berhasil ditampilkan. Nah, di sini ada kaos pria, harganya 50.000. Seterusnya totalnya di sini ada 7. Sesuai dengan yang ada di sini ya. Yang ada di tabel produk ini. Oke, kita sudah menampilkan list datanya. Misal kita ingin menambahkan totalnya di sini. Jadi tidak hanya produk saja, tapi kita ingin menambahkan totalnya. Kita modifikasi saja di sini. Kita tambahkan misalnya totalnya di atas ini ya. Yaitu data kurung siku, misalnya total itu count. Kita tulis saja count produk. Nah, seperti ini. Oh, bukan count produk saya, tapi count list data. Nah, oke, kita simpan. Kita coba send ulang di Postman. Send. Di sini sudah ada count-nya sebanyak 7 ya, teman-teman. Oke, seperti itu. Ini kita sudah membuat API untuk menampilkan list data. Jika teman-teman lihat, di sini status code-nya ada 200. Dengan message-nya adalah oke, berarti untuk API ini berjalan dengan baik, request-nya itu sukses ya. Nah, misal kita ingin menampilkan pesan bahwa datanya itu tidak ditemukan. Seandainya itu data tidak ditemukan ya.
Seandainya datanya kosong, kita ingin menampilkan pesan data tidak ditemukan. Nah, kita lakukan pengecekan di sini. Kita gunakan if, lalu empty. Empty itu artinya kita akan mengecek apakah variabel yang kita cek di sini kosong atau tidak. Nah, yang kita cek adalah variabel list data. Nah, seperti ini. Nanti kita akan mengecek list datanya ini kosong atau tidak. Jika list datanya kosong, kita tampilkan data message. Mungkin namanya adalah di sini pesannya data tidak ditemukan. Nah, seperti ini. Oke. Nah, jika datanya ada, kita else, lalu kita bungkus ini ya. Oke, seperti ini. Kita simpan, lalu coba kita send lagi. Ini aman ya, karena datanya ada. Mungkin coba untuk datanya ini, list data ini, kita buat array kosong seperti ini. Titik koma, lalu ini kita komen saja. Berarti ini list datanya kosong ya. Kita simpan, lalu coba kita send di Postman. Kita send. Nah, message-nya data tidak ditemukan. Tapi di sini untuk status code-nya 200 ya. Harusnya bukan 200. Nah, kita gini saja. Nah, ini untuk yang respon ini, kita masukkan ke dalam else. Lalu untuk yang di sini, kita gunakan return this file. Ini typo. This file data. Nah, seperti ini. Oke, kita simpan. Lalu kita coba send lagi. Nah, di sini ada error ya. Status code 400. Oh, untuk file itu bad request. Harusnya bukan bad request, tapi not found. Untuk not found, kita coba cari. Ada yang lainnya. Nah, di sini ada file not found. Oh, di sini error. Kita lihat, teman-teman. Di sini untuk file not found, atributnya dia butuh deskripsi. Deskripsinya langsung not found. Oh, langsung gini saja ya, teman-teman. Jadi, data tidak ditemukan, langsung dimasukkan ke dalam file not found ini. Kita pastekan saja di sini. Ini kita hapus saja. Oke, kita simpan. Lalu kita coba execute lagi di Postman-nya. Kita send. Nah, data tidak ditemukan. Di sini untuk status code-nya 404. Berarti sudah sesuai. Statusnya 404, errornya 404, lalu pesannya adalah data tidak ditemukan. Oke, berarti aman. Kita kembalikan saja, ini kita hapus saja. Berarti datanya ini ada ya. Kita simpan. Kita coba send lagi. Nah, berarti datanya di sini ada. Data berhasil ditemukan dan di sini status code-nya adalah 200. Yang artinya status code-nya adalah sukses. Oke, ini untuk menampilkan semua datanya. Kita juga bisa menambahkan di sini order. Misal kita ingin menampilkan datanya itu diurutkan berdasarkan nama. Nama itu adalah nama produk ya. Kita sesuaikan nama kolomnya yaitu nama produk. Di order by ini kita masukkan nama produk. Nah, lalu kita urutkan berdasarkan apa? Ascending atau descending. Kita urutkan secara ascending ya. Yang artinya kita urutkan sesuai dengan alfabet. Oke, kita simpan. Kita kembali ke Postman. Lalu kita send ulang. Nah, di sini datanya sudah diurutkan berdasarkan alfabet nama produknya. Oke, gitu ya. Kita sudah berhasil menampilkan semua data produknya. Nah, bagaimana jika data produknya tidak ingin ditampilkan semuanya? Misal hanya menampilkan data produk sesuai dengan ID tertentu. Nah, bisa saja kita tambahkan saja di sini. Kita terima yaitu ID. Kita buat suatu variabel namanya ID. This request get var.
Nah, get var-nya ini berarti kita masukkan ID di sini. Nah, kita lakukan pengecekan saja di sini. If variabel ID tidak sama dengan 0, jika ID tidak sama dengan 0, yang kita jalankan adalah list data sama dengan product find ID. Nah, seperti ini. Else. Nah, else jika ID-nya itu adalah 0. ID-nya adalah 0. Berarti tidak ada ID yang diinputkan. Oke, seperti ini teman-teman. Kita coba. Kita kembali ke Postman. Ini kita send ulang. Nah, berarti dia masih menampilkan semua datanya. Berarti di sini ID-nya adalah 0. Nah, sekarang kita coba tambahkan ID di sini. Untuk ID kita masukkan di sini ya. Kita masukkan di dalam param, yaitu ID. Misal kita ingin menampilkan ID 1 saja. Kita coba send. Oh, di sini error. Rows-nya apa ya? Kita lihat rows untuk menampilkan detail. Oh, pakai show. Oh, nanti kita menggunakan yang namanya show. Jadi kita tidak membuat seperti ini. Kita membuat satu lagi fungsi yang namanya show. Ini kita copy saja. Kita pastekan, lalu kita ganti namanya show. Jadi yang di sini fokus untuk menampilkan semua data. Oke, ini kita hapus. Dan ini kita hapus. Nah, seperti ini. Dan untuk yang show ini hanya menampilkan data sesuai dengan ID-nya ya. Berarti di sini harus ada ID. Nah, berarti kita hanya menggunakan ini. Ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Oke, gitu ya. Kita coba simpan. Ini untuk menampilkan semua datanya. Ini kita hapus dulu. Kita hilangkan dulu. Kita masih menampilkan semua data. Kita send. Oke, semua datanya berhasil ditampilkan. Misal kita ingin menampilkan yang ID-nya 1, berarti kita tambahkan /1 di sini. Setelah produk /1, kita coba send. Oh, di sini masih error. Errornya, oh, count-nya tidak bisa ya, karena dia hanya 1. Berarti kita tidak bisa menggunakan count di sini. Ini count-nya kita hapus saja. Oke, kita simpan. Kita kembali ke Postman. Kita coba send ulang. Nah, berhasil ya. Produk dengan ID 1 yang berhasil ditampilkan. Misal ID berapa lagi? Misal ID 7. Kita send. Nah, ID 7 berhasil ditampilkan. Jika tidak ada, misalnya ID 8 ya. Kita coba send. Nah, jika tidak ada datanya, berarti data tidak ditemukan. Ini jika ID-nya dihilangkan, kita send, berarti menampilkan semua data. Oke, jadi intinya ketika kita hanya mengakses products, ini kan berarti hanya mengakses products. Di sini berarti dia akan mengakses fungsi product index. Jadi fungsi yang diakses adalah indeks ini. Tapi jika di sini ada ID, misalnya ID 7 tadi, berarti nanti di sini aksesnya ini. Dia mengaksesnya get products. Di sini ada titik bintang, lalu fungsi yang diakses adalah fungsi show. Nah, kita buat fungsi show di sini dengan parameternya adalah ID. Jadi dia hanya menampilkan satu ID saja. Oke, untuk list data sudah berhasil kita buat. Mungkin di sini saya akan melakukan penyederhanaan. Jika teman-teman lihat di sini di fungsi index memanggil produk model. Sedangkan di fungsi show memanggil produk model juga. Nah, kita buat satu saja, satu produk model yang bisa dipanggil di semua fungsi yang ada di controller produk. Nah, kita buat ke dalam construct. Nah, di atas index ini, setelah response thread ini, kita buat sebuah public function
yang namanya construct underscore construct. Nah, seperti ini. Nah, di dalam construct ini kita buat inisialisasi untuk produk model ini. Nah, kita buat dulu untuk variabelnya. Kita gunakan variabel private yaitu produk. Nah, seperti ini. Nah, di dalam construct ini kita panggil saja this product sama dengan new product model. Nah, oke, jadi inisialisasi globalnya seperti ini. Berarti di sini kita tidak perlu lagi menggunakan inisialisasi produk model ini karena sudah diinisialisasi di construct. Berarti ini kita hapus. Tinggal produk ini kita ganti dengan this produk ini. Ini kita copy saja, lalu kita pastekan di sini. Nah, lalu yang show juga ini kita hapus, lalu kita pastekan yang produk ini, kita ganti di sini. Oke, kita simpan. Kita coba tes lagi. Silakan teman-teman kembali ke Postman. Tampilkan semua datanya dulu. Kita send. Aman? Aman ya? Lalu kita coba /id 5 misal. Kita coba send. Nah, ID 5 sudah berhasil ditampilkan yaitu blouse. Oke, kita sudah selesai membuat list data. Di mana nanti di sini kita dapat menampilkan semua data maupun kita hanya menampilkan data sesuai dengan ID tertentu yang sudah kita masukkan tadi. Oke, begitu ya teman-teman. Untuk materi API kali ini, kita telah selesai dan berhasil membuat suatu fungsi API untuk menampilkan suatu list data. Nah, untuk materi API selanjutnya, di video selanjutnya nanti kita akan mencoba membuat suatu fungsi API untuk menambahkan data. Semoga materi di video sesi kali ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman. Kita nanti akan jumpa lagi di materi mengenai API lainnya. Saya Kianom undur diri dan salam coding.